Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, senang sekali karena kita bisa kembali berjumpa dalam program yang penuh dengan inspirasi dan juga tentunya edukasi, yaitu Teras TVMU bersama dengan UHAMKA, kampus yang asik dan juga keren. Dan bersama dengan saya Vini, saya akan menemani pemirsa semuanya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kita dalam kesempatan kali ini akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yang relevan ini dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, yaitu kita membahas mengenai skill bahasa Inggris, di mana skill bahasa Inggris ini tidak hanya dibutuhkan untuk komunikasi, tapi skill bahasa Inggris yang mumpuni ini juga bisa menjadi jembatan untuk kita melangkah ke karir di bidang internasional maupun internasional. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu ada Kaprodi dari Pendidikan Bahasa Inggris UHAMKA, yaitu Bapak Silly Warni PhD, di mana kita akan membahas mengenai skill bahasa Inggris sebagai gerbang portal dunia karir. Langsung aja nih kita sapa. Assalamualaikum Pak Silly. Waalaikumsalam Mbak Vini. Apa kabar Pak Silly? Alhamdulillah, baik sekali. Apa kabar Mbak Vini? Sehat juga Pak Silly, alhamdulillah. Terima kasih Pak Silly atas waktunya dan juga kesempatannya untuk bisa semakin membuka mata kita nih Pak Silly ya. Betapa pentingnya skill bahasa Inggris, yang sekarang ini skill bahasa Inggris udah bukan sesuatu skill yang mewah lagi ya Pak Silly ya. Karena ini sudah menjadi kebutuhan yang basic yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, terkait dengan tema kita kali ini Pak Silly, skill bahasa Inggris sebagai gerbang portal ya. Ini portal nih kayak mau menuju dunia ya, tapi ini bukan menuju dunia lain, tapi menuju dunia karir ya Pak Silly ya. Iya, nah, ini gimana sih menurut pandangan Pak Silly ini, seberapa penting ini skill bahasa Inggris memang untuk bisa dikuasai oleh seseorang untuk terjun di dunia kerja untuk menunjang karirnya Pak Silly? Oke, baik. Benar sekali tadi yang Mbak Vini sampaikan, bahwa skill bahasa Inggris bukan lagi menjadi skill yang mewah atau skill yang sangat dibanggakan, karena sebenarnya di era sekarang di mana semua negara saling terkoneksi, di mana semua aktivitas di berbagai bidang itu sifatnya sudah globalize ya, sudah global. Maka kemudian skill bahasa Inggris itu menjadi standar kompetensi yang memang harus dimiliki oleh SDM di negara manapun yang mau menjadi bagian dari global society ini. Negara yang ingin menjadi bagian dari dunia ini ya, termasuk juga di bidang-bidang kerja yang ada di negara kita. Jadi semua bidang kerja juga sudah harus mulai berpikir tentang memperluas cakupan atau expanding ya the scope ke wilayah atau scope internasional. Maka SDM dengan kompetensi komunikasi bahasa Inggris menjadi kompetensi yang mutlak dibutuhkan. Baik, iya, karena sekarang semuanya ini kita saling terhubung ya, dunia bisnis, pendidikan dari satu negara dengan negara lain secara internasional gitu. Tapi kenapa nih, bahasa Inggris sangatlah penting dan menunjang untuk di banyak bidang pekerjaan? Sebenarnya memang realitanya ya kita akui ya, bahasa Inggris masih menjadi salah satu bahasa internasional yang digunakan oleh mayoritas penduduk dunia. Walaupun kita ada juga bahasa asing yang lain kayak bahasa Mandarin, bahasa Arab, tapi dalam kancah interaksi global ini bahasa Inggris masih dominan digunakan dalam berbagai bidang ya, bidang bisnis, pendidikan, dan banyak bidang lain. Baik. Nah, ini kenapa penguatan bahasa Inggris ini penting untuk membuat SDM yang mumpuni gitu, untuk bisa bersaing gitu, Pak Silly? Saya rasa kita semua memahami, menyadari bahwa memang ada kompetensi di era sekarang ya. Kita sering mendengarlah istilah kompetensi abad 21 yang salah satunya komunikasi. Itu kan sudah menjadi standar kompetensi untuk manusia bisa survive, bisa berkompetisi di abad 21 ini. Maka kemudian komunikasi bahasa Inggris itu menjadi salah satu faktor, komponen atau elemen kualitas SDM yang harus digarap betul ya dalam kaitannya dengan interaksi global tadi. Iya, betul. Maka kemudian ya kita harus menyadari situasi atau realitas sekarang bahwa kompetensi bahasa Inggris masyarakat Indonesia itu
masih, ini data ya, kita berbicara data, masih relatif rendah gitu ya. Ada apa namanya uji proficiency yang memang dilakukan oleh lembaga kredibel gitu ya. Ada Education First itu melakukan apa namanya pengujian proficiency 100 kalau tidak salah 116 negara. Itu posisi kita di urutan 80 dari 116 negara dalam masih agak di akhir ya. Dalam hal level kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris kita masih, ya ini sebagai bahan refleksi ya. Ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi bahwa realitanya kita masih kalah jauh dengan negara tetangga kita, misalnya Singapura atau Malaysia adalah dari hal kompetensi berbahasa Inggris. Maka bisa dibayangkan implikasi atau dampaknya terhadap daya saing kita dengan negara tetangga, dengan Malaysia dengan berapa Singapura. Tuh, Pak Silih? Malaysia itu kalau tidak salah ada di urutan 26, di bawah 30. Kalau Singapura memang sangat tinggi. Singapura sangat tinggi. Saya ingat persis itu di peringkat ketiga. Jadi memang karena bahasa Inggris menjadi bahasa kedua di sana itu faktor juga. Tapi kan itu tidak bisa menjadi excuse walaupun bahasa Inggris adalah bahasa asing. Tapi kemudian ketika kita menguasainya, kita akan meningkatkan ya kualitas kita untuk bersaing. Untuk bersaing, betul. Iya. Nah, ini apa ya yang menyebabkan Indonesia ini masih tertinggal jauh gitu kan? Karena kan ini kan sebenarnya tren globalisasi yang harus kita perhatikan ya, karena bahasa Inggrisnya dibutuhkan di setiap lini pekerjaan gitu. Padahal kita belajar bahasa Inggris dari SD kan ya, Pak Silih ya. Tapi kenapa masih menjadi apa ya, mungkin momok yang menakutkan, ngomongnya takut nggak pede gitu. Memang pertanyaan kenapa kemampuan bahasa Inggris masyarakat Indonesia masih rendah, atau kenapa pembelajaran bahasa Inggris tidak menghasilkan kemampuan berkomunikasi yang diharapkan itu. Ini pertanyaan yang sering muncul dan mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan sekarang masih relevan pertanyaan ini karena memang banyak variabel atau banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas atau keberhasilan pengajaran bahasa Inggris ya di sekolah. Utamanya karena kan memang yang by design itu kan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah, bahwa memang ada yang bisa secara otonom, secara mandiri belajar sendiri itu ada juga ya, dalam jumlah tertentu ada juga sih yang bisa kompeten bahasa Inggris dengan belajar sendiri ya, apalagi didukung dengan resource atau dengan sumber-sumber yang sekarang makin melimpah kan. Tapi kalau kita bicara pembelajaran bahasa Inggris yang by design, by curriculum, dengan di dalamnya ada pelaku pendidikan bahasa Inggris, ada guru bahasa Inggris, ada siswanya, ada kepala sekolah, ada pengembang kurikulum, itu kan yang harus menjadi concern kita untuk terus diperhatikan, dikembangkan. Maka sebenarnya kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu memahami itu sebagai sebuah tanggung jawab besar, itu nggak main-main. Ketika kita berefleksi ya, melihat fenomena di negara kita, anak lulus SMA udah belajar bahasa Inggris, minimal kan 6 tahun ya, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun. Dan nanti ke depan mulai 2027 kan pelajaran wajib di SD bahasa Inggris. Artinya ketika lulus SMA, anak itu udah belajar bahasa Inggris 6 plus 3 plus 3, 12 tahun. Udah jadi ini ya di kurikulumnya yang terbaru nanti kan, 2027. Iya, kebijakan Kementerian wajib. Kan sudah akan memberlakukan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD. Artinya dengan durasi waktu belajar yang sedemikian panjang itu kalau sampai tidak membisahkan mereka berkomunikasi kan akan banyak sumber daya yang terbuang kan, sumber daya waktu mereka ya kan. Belum lagi kalau siswa itu di kelas harus dengan perasaan tidak happy dengan segala macam terkait dengan suasana atau metode pembelajaran bahasa Inggris itu kan menjadi sebuah pengorbanan yang besar. Kita sangat concern dengan itu, maka kemudian bentuk tanggung jawab kami, ya tentu sebagai institusi yang menyiapkan calon pendidik bahasa Inggris, kami mempersiapkan betul lulusan pendidikan bahasa Inggris ini untuk punya kompetensi yang dibutuhkan. Ya tentu kompetensi bahasa Inggris menjadi utama. Seorang guru bahasa Inggris harus bisa berbahasa Inggris dengan sangat bagus ya. Fluent. Iya, ya dengan sangat fluent tentu ya, dengan akurasi di sana karena dia mengajar bahasa Inggris. Kemudian selain kemampuan bahasa Inggris yang harus sangat bagus, juga kemampuan mengajar pasti kan, pedagogical competence-nya juga harus melengkapi kompetensi mereka. Selain juga ada
kepribadian yang menarik, yang hardworking, ya kan, sociable. Pokoknya semua karakteristik kepribadian yang menarik yang membuat siswa itu bisa senang belajar bersama para guru ini. Ini yang menjadi concern yang sangat kita perhatikan. Baik. Nah, ini yang akan kita gali lagi lebih dalam ya Pak, penguatan untuk skill bahasa Inggris untuk bisa menghasilkan pendidik bahasa Inggris yang mumpuni ya. Tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan Uhamka. Kita lanjut kembali membahas mengenai skill bahasa Inggris sebagai gerbang portal di dunia karir bersama dengan Bapak Silih. Nah, Pak Silih, kita akan membahas mengenai penguatan skill bahasa Inggris ini ya di lingkungan kampus tentunya Pak ya. Nah, apa nih Pak yang harus dilakukan mahasiswa untuk membuat dirinya ini jadi jago bahasa Inggris gitu kan, untuk membuat minat mereka nih semakin besar gitu untuk mempelajari bahasa Inggris terutama di Uhamka ini Pak. Oke, jadi seperti tadi saya sampaikan memang banyak variabel, banyak faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris ya. Salah satu faktor utamanya sebenarnya si pembelajar ini sendiri ya. Kalau di konteks universitas atau kampus ya si mahasiswa ini. Kalau di konteks sekolah ya siswa ini. Sebenarnya mereka punya peran dominan dalam mengembangkan dirinya sendiri ya dalam hal kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris. Maka kemudian memang perlu ada pemahaman ya, perlu ada kesadaran. Yang pertama, kenapa belajar bahasa Inggris ya. Jadi ketika kita memahami kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris, maka kemudian dia akan menggerakkan ya, kita akan membuat si siswa ini kemudian melakukan berbagai upaya karena dia tahu pentingnya. Tapi kan realitanya juga nggak banyak atau mungkin banyak yang tidak juga menyadari kenapa pentingnya belajar bahasa Inggris, karena mungkin memang kebutuhannya belum di depan mata. Kalau kita lihat misalnya di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata asing gitu, misalnya di Bali atau di Jogja, tentu kebutuhannya di depan mata. Jadi mereka punya kesadaran kenapa harus bisa bahasa Inggris, karena kemudian ketika bisa bahasa Inggris maka kemudian pendapatan mereka meningkat gitu ya, misalnya penjual souvenir atau guide. Nah, itu kebutuhannya di depan mata. Maka kemudian hasil yang mereka dapatkan dari memiliki kompetensi ini kemudian akan mendongkrak ya motivasi mereka untuk belajar, karena dampaknya secara ekonomi langsung dirasakan. Tapi ketika kita menghadapi siswa, guru di sekolah menghadapi siswa di kelas yang nggak semuanya sebenarnya ingin berada di situ bersama mereka kan. Ya saya pernah juga jadi siswa gitu ya. Artinya itu realita yang mesti menjadi kesadaran atau pemahaman guru bahasa Inggris, bahwa nggak semua siswa itu suka belajar bahasa Inggris atau suka bahasa Inggris. Betul banget ya. Bahwa ketika siswa itu sudah suka, itu menjadi faktor nilai penopang ya, nilai plus. Tapi ketika mereka nggak suka, maka kemudian menjadi tanggung jawab guru untuk membangun kesadaran nggak hanya tentang apa yang perlu mereka pelajari, tapi mengapa mereka belajar. Maka seorang guru itu juga perlu menjadi inspirasi ya. Mereka perlu juga inspiratif, sehingga ketika murid melihat sosok guru itu dia mendapat banyak inspirasi atau motivasi. Oh, bahasa Inggris itu penting, saya punya figur yang bisa menjadi role model ya, ketika bisa berbahasa Inggris kemudian bisa mencapai prestasi-prestasi tertentu. Jadi itu untuk memotivasi siswa. Yang pertama, ketika siswa itu sendiri sudah punya ketertarikan ya, saya katakan tadi nilai plus. Ketika tidak, maka guru perlu punya strategi untuk membuat siswa itu bisa lebih termotivasi. Artinya ketika pembelajaran bahasa Inggris dimulai dari motivasi yang sifatnya ekstrinsik ya. Saya datang ke kelas, saya datang ke kelas, ya ada pelajaran bahasa Inggris gitu kan, sebenarnya saya nggak mau. Tapi kemudian ketika saya tetap berada di situ, bagaimana guru bisa membuat murid ini merasa punya kebutuhan, merasa ini sebenarnya banyak sih kajian atau teori yang bisa mensupport. Misalnya
bagaimana extrinsic motivation ini bisa didorong untuk lebih intrinsik ya. Misalnya guru harus menerapkan, dan ini kita dorong betul supaya mahasiswa kita yang calon guru itu punya pemahaman tentang bagaimana meningkatkan motivasi siswa. Misalnya dengan berbagai metode pembelajaran yang interaktif, yang melibatkan siswa ya, student centered ya. Kemudian siswa merasa diberi pilihan-pilihan ya, aktivitas. Ini kan literasi pedagogik yang guru harus tahu. Jadi kalau belajar itu siswa harus merasa diberi ruang untuk membuat pilihan-pilihan tentang aktivitasnya, tentang materi belajarnya mungkin ya. Kemudian siswa merasa menjadi bagian dari learning community. Ini penting sekali. Jadi guru harus memperhatikan betul bahwa ketika siswa itu ada di kelas dan dia merasa bahwa dia itu bagian dari teman-teman satu kelasnya, itu secara psikologis akan mendongkrak motivasi dia untuk tetap berada di situ. Walaupun dia merasa sulit ya, tapi temanku banyak gitu. Temanku juga merasakan hal yang sama, tapi kemudian kita bertumbuh, kita berkembang bersama gitu. Itu penting sekali dalam konsep pengembangan motivasi intrinsik. Itu istilahnya relatedness. Jadi, saya bagian dari kelas bahasa Inggris ini dan saya bagian dari komunitas ini. Guru menghargai eksistensi saya gitu ya. Nah, kemudian nanti terkait lagi kemudian dengan rasa mencapai sesuatu. Ini yang kadang terjadi kan, sudah tidak bisa bahasa Inggris, masuk ke kelas misalnya, misalnya pun gurunya berbahasa Inggris tuh menggunakan bahasa yang sangat tinggi sehingga mereka merasa lost gitu. Ngapain saya terus bertahan di sini karena gitu saya lost, saya nggak ngerti, nggak paham. Nah, di sini guru harus bisa membuat siswa itu merasa mereka itu tidak tersesat. Mereka itu ada di tempat yang tepat, mereka dihargai, capaian mereka sekecil apapun diapresiasi. As simple as saying thank you misalnya. Mereka bisa bilang thank you aja, guru kemudian merespon dengan penuh apresiasi. Nah, itu kemudian akan meningkatkan motivasi siswa. Bisa jadi loh, dari sekian juta siswa di Indonesia untuk bilang I'm so sorry atau thank you very much, itu mereka nggak bisa atau nggak pernah keluar karena memang atmosfer kelas atau setelah kelas itu nggak membuat mereka nyaman seperti itu. Tapi begitu mereka sekalinya keluar, bilang satu frase atau satu kalimat bahasa Inggris, kemudian mereka diapresiasi, itu akan membuat mereka merasa bisa gitu. Oh, ternyata saya bisa. Itu juga yang kita kembangkan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, bahwa mahasiswa yang juga adalah calon guru ketika mereka masih belajar di kampus, artinya mereka kan juga pembelajar, mereka mahasiswa yang masih belajar, dan kita kita dorong terus untuk selalu meningkatkan kompetensi mereka di berbagai sub skill bahasa Inggris. Berarti kuncinya adalah perlu untuk melibatkan siswa nanti ya untuk pembelajaran bahasa Inggris itu di tingkat bagi siswa-siswa yang dari para guru-guru ini, calon pendidik ini, melibatkan siswa dan juga memberikan rasa nyaman itu tadi ya, rasa nyaman dulu bahwa bahasa Inggris nih penting tapi bukan ancaman begitu ya Pak, bukan sesuatu yang momok harus mereka takuti seperti itu gitu. Lalu kemudian juga kan tadi para calon pendidik ini kan mereka juga masih dalam proses ya belajar di PBI UHAMKA ini. Apa yang dilakukan oleh UHAMKA ini untuk bisa dari segi metodenya untuk bisa menunjang gitu agar gurunya tadi bisa melibatkan siswa dan juga bisa membuat nyaman. Apakah ada metode-metode atau pembiasaan-pembiasaan juga yang dicontohkan yang terapkan oleh UHAMKA yang nanti juga dicontoh ketika mereka sudah terjun di lapangan gitu kan. Tapi simpen dulu ya Pak Sili ya, kita lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama UHAMKEK. Kita lanjut kembali membahas mengenai pentingnya skill bahasa Inggris untuk memasuki gerbang portal nih di dunia karir bersama Pak Silly. Nah, gimana Pak Silly? Apa yang dilakukan PBI UHAMKA nih Pak Silly untuk membangkitkan skill dari mahasiswanya yang nantinya akan menjadi pendidik di dunia lepas dalam dunia karir? Iya, ini pertanyaan dan poin penting sekali terkait dengan tadi ya, aspek penting untuk menunjang kesuksesan belajar bahasa Inggris. Jadi di kami sendiri, kami menyadari betul bahwa calon-calon guru bahasa Inggris itu harus dipersiapkan kompetensinya untuk bisa tadi memenuhi standar kompetensi supaya mereka bisa menjadi pendidik bahasa Inggris yang membisakan siswanya komunikasi bahasa Inggris. Maka mereka sendiri tentu pertama harus sangat mahir berbahasa Inggris, kemudian mereka harus memiliki pengalaman menjadi siswa atau mahasiswa yang diampu atau dididik dengan metode-metode yang kemudian menjadi inspirasi untuk mereka nanti mengajar. Di mata kuliah terkait skill bahasa Inggris kita sangat memperhatikan dengan sumber daya manusia yang kita miliki, kita memberi perhatian betul pada mata kuliah skill ya, listening, speaking, reading, writing ya sebagai mata kuliah skill utama bahasa Inggris untuk membekali kompetensi mereka sebagai nantinya diharapkan menjadi guru profesional dengan metode yang kita penekannya lebih pada student centered ya, pasti dengan berbagai strategi, berbagai pendekatan pembelajaran. Kalau baru-baru ini memang dari pemerintah, dari kementerian mengkampanyekan atau mendorong implementasi deep learning, sebenarnya substansi dari deep learning itu sudah menjadi perhatian kita dan kita sangat concern dengan deep learning atau pembelajaran mendalam dengan berbagai prinsipnya. Maka kemudian ketika project based learning dan problem based learning itu menjadi pendekatan yang kita terapkan, itu mahasiswa sudah dibiasakan untuk aktif terlibat ya, dalam menguasai sebuah kompetensi ya. Mereka aktif, jadi mereka yang membangun, mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan mereka itu dengan keaktifan mereka, dengan ikhtiar mereka, tentu dengan panduan dosen ya. Selain yang menjadi bagian dari kurikulum dan itu terimplementasi dalam perkuliahan di kelas, kita juga sangat serius menyediakan atau mendorong kegiatan-kegiatan yang bisa menopang secara signifikan, mensupport mahasiswa untuk berani berbicara, meng-create atau membangun suasana berbicara bahasa Inggris yang nyaman ya. Kita ada English Day, kita ada English Speaking Area. Itu langkah konkret kita. Jadi kita ada area di kampus FKIP yang kalau masuk ke area itu harus berbahasa Inggris. Tentu di situ ada mahasiswa bahasa Inggris yang istilahnya in charge gitu ya, untuk menjadi untuk memberikan stimulus, untuk menjadi saling mengingatkan dan saling motivasi, karena itu juga nggak sederhana atau nggak mudah. Memang terdengar mudah kan, ini jadi English speaking area kalau karena lupa Pak gimana? Iya lupa atau kan butuh komitmen bersama. Maka yang kita dengung-dengungkan terus kepada mahasiswa dari semester akhir sampai semester awal itu, yang kalian butuhkan itu adalah more practices. Betul. Bahasa itu ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi, ada tentang praktek. Kemudian semua harus punya niat yang sama untuk membangun atmosfer atau suasana yang nyaman untuk semua. Ya, jadi kita ada English Speaking Area tadi dan English Day, kemudian ada English Club. Kapan tuh Pak? Itu kita bertahap. Dari pertama kita berlakukan itu hari Kamis dan Jumat. Pokoknya hari Kamis dan Jumat itu semua semester? Untuk atau semua semester awal biasanya? Semua semester ya, di area Kamis, SALC namanya Self Access Learning Center itu pokoknya masuk ke situ harus berbahasa Inggris. Kemudian nanti yang petugasnya yang mahasiswa juga nih, petugas mahasiswa semester akhir yang in charge di situ ya melayani dengan bahasa Inggris. Kemudian ada English Club,
English Club itu bagian upaya konkret kita untuk mengaktifkan, untuk membuat mahasiswa itu sedini mungkin terjun dalam apa namanya. Sebenarnya ini masuk ke peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan pedagogi juga. Artinya di English Club itu mahasiswa semester 4 memfasilitasi semacam conversation club untuk teman-teman mereka sendiri. Jadi mereka siapkan aktivitas, mereka siapkan topik conversation, dan itu berlangsung, alhamdulillah. Selain juga kami membina mahasiswa untuk terjun ke sekolah-sekolah untuk membina atau mendampingi English Club di sekolah-sekolah, itu sudah berjalan. Dan alhamdulillah memang permintaan dari sekolah-sekolah cukup banyak, karena memang orientasi kita waktu itu, kita ingin membantu apa namanya ya, kalau bahasa apa namanya, bahasa volunteer mereka. Kita benar-benar we come to help. Kami punya prinsip bahwa kami punya tanggung jawab untuk membantu mengedukasi masyarakat, dalam konteks ini sekolah. Ada guru, ada murid, bahwa bahasa Inggris itu tidak menakutkan, bahasa Inggris itu bisa dengan mudah dan menyenangkan dipelajari. Maka kita bimbing mahasiswa untuk kita kirim ke sekolah-sekolah mendampingi English Club, dan alhamdulillah saya menyaksikan sendiri respon siswa itu sangat positif, karena mahasiswa juga kita bekali dengan kemampuan apa yang dibutuhkan, komunikasi, mendesain aktivitas-aktivitas ya semacam kelas, cuma dia lebih informal. Biasanya masuknya ke English Club di sekolah. Jadi mereka main game, mereka chatting dengan siswa-siswa itu, dan banyak sekali sekolah yang setelah 3-4 kali mereka ke sekolah itu permintaan biasanya apa namanya melalui media sosial. Jadi mereka melihat ada pendampingan English Club, boleh dong ke sekolah kami, boleh ke sekolah kami. Dan itu bagian dari apa namanya bentuk tanggung jawab kami, dan kami pun tanamkan ke mahasiswa, kalian punya tanggung jawab sebagai calon guru untuk juga membantu para siswa itu supaya mereka mau belajar bahasa Inggris, akhirnya bisa. Itu aja sih. If you come to help, insya Allah orientasi mereka ini apa namanya karena volunteer karena mencari berkah itu dapat, insya Allah. Terus ini juga dari kakak-kakak mahasiswa yang memang masih secara usia juga dekat dengan mereka. Iya, betul sekali. Nggak ada generation gap-nya. Iya. Nah, ini untuk meningkatkan kompetensi juga, apa ada program-program lain juga yang dijalankan dari pihak PBI Pendidikan Bahasa Inggris ini, misalnya kompetisi bahasa Inggris antar mahasiswa, ataupun mungkin bahkan sekolah-sekolah gitu, melibatkan sekolah-sekolah? Iya, kita secara reguler memang ada English Festival ya, apa namanya, kompetisi internal, ada kayak public speaking gitu setahun sekali atau gimana? Setahun sekali. Kemudian yang melibatkan siswa SMA ya kita membangun kerjasama dengan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah kita juga sangat intens berkomunikasi dengan komunitas guru bahasa Inggris di Jakarta ya. Kemarin dalam bulan ini kita sudah berkolaborasi dengan MGMP Bahasa Inggris Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Kemarin terakhir saya memberikan workshop di kantor wali kota Jakarta Selatan yang itu ada komunitas guru disupport oleh Dinas Pendidikan sana. Dan ya semua stakeholder harus punya awareness bahwa ini bukan perkara sepele, karena sudah sekian puluh tahun gitu ya pembelajaran bahasa Inggris berjalan. Ya kita harus akui banyak guru bahasa Inggris yang bagus juga, banyak guru bahasa yang bagus, dan itu harus terus menginspirasi gitu ya. Jadi semua harus bekerja bersama gitu. Baik ya. Selain itu dengan pihak mana lagi Pak kerjasama yang dijalin juga untuk tentunya melebarkan sayap kerjasama meningkatkan kompetensi bahasa Inggris? Kalau kerjasama karena itu bagian dari program utama kita membangun network gitu ya dengan dunia industri maupun ya institusi mitra kita yang skala internasional dulu ya. Memang kita concern pada meningkatkan global competitiveness ya, daya saing global mahasiswa kita. Kita bekerja sama dengan Siamolek, kemudian Siameo itu yang konsorsium Kementerian Pendidikan Asia Tenggara gitu ya. Kita rutin mengirimkan
dan menerima mahasiswa sea teachers. Artinya ini pertengahan Sea bulan teacher. ini kita akan menerima 6 mahasiswa Filipina untuk kuliah di UHAMKA. di prodi di UHAMKA ya. 6 orang mahasiswa itu ada di prodi pendidikan bahasa Inggris yang itu nanti akan mendapatkan perspektif baru lah tentang bagaimana pendidikan bahasa Inggris kita gitu. Kemudian kita juga secara berkala mengirimkan mahasiswa sea teachers juga ke Filipina. Kemudian ada KKN internasional di Thailand Selatan. Kita sudah alhamdulillah rutin setiap semester ada. Terakhir kemarin 6 mahasiswa kita kirim yang batch atau angkatan ini kita akan mengirim 6 mahasiswa lagi untuk mengajar di sekolah di Thailand Selatan. Dan alhamdulillah testimoni mitra kita baik, makanya kemudian itu berlanjut terus. Dan itu kesempatan baik untuk mahasiswa. Baik ya, jadi kesempatan untuk menjalin networking ini juga difasilitasi ya oleh pendidikan bahasa Inggris UHAMKA ini. Dan dengan institusi dalam negeri tentu ya, kita dengan sesama mitra Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris PTMA ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, kita punya asosiasi, kita punya forum yang terus saling berkolaborasi, kemudian dengan guru-guru bahasa Inggris, dengan asosiasi guru dan seterusnya. Baik, jadi ini semuanya yang menunjang karir tentunya diperhatikan ya oleh UHAMKA ini. Nah, kita ingin tahu juga Pak, untuk mengenai profil dari lulusan PBI UHAMKA ini seperti apa, selain mungkin pilihannya untuk menjadi pendidik ya, pendidik bahasa Inggris nanti di sekolah-sekolah. Tapi kita bersabar dulu ya Pak ya, simpan dulu jawabannya, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu, kita lanjut kembali bahas mengenai pentingnya skill bahasa Inggris ini yang tentunya juga diupayakan oleh PBI, Pendidikan Bahasa Inggris UHAMKA. Nah Pak Silih, jadi seperti apa Pak Silih profil lulusan dari PBI, Pendidikan Bahasa Inggris UHAMKA ini, dan seberapa besar juga peluangnya untuk bisa bersaing di pasar internasional? Oke, jadi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu menyiapkan lulusan kami untuk siap berkompetisi, siap meniti karir di utamanya yang menjadi profil lulusan utama. Sebenarnya kita memang pendidik bahasa Inggris ya, artinya pendidik bahasa Inggris yang punya kompetensi yang tadi saya sebutkan ya, kompetensi bahasa Inggrisnya sendiri harus sangat bagus, kemudian kompetensi ilmu mendidiknya atau pedagogical competence-nya, kepribadiannya, kemudian kompetensi sosialnya. Maka dengan 4 kompetensi ini, insya Allah mereka punya banyak pilihan mau meniti karir di bidang lain, kecuali yang memang butuh sertifikasi atau skill khusus ya. Tapi insya Allah peluang beragam karir bisa lulusan kita raih atau dapatkan. Kemudian profil lulusan yang lain, misalnya di bidang edupreneur ya, karena kita juga mengedepankan atau membangun kompetensi entrepreneurship ya dengan support mata kuliah yang ada, sehingga mahasiswa dan lulusan itu kita persiapkan untuk memiliki jiwa kewirausahaan ya. Kewirausahaan dalam konteks ini sebenarnya pendidikan jiwa kewirausahaan ya, beragam kualitas kepribadian seperti pekerja keras, siap pantang menyerah, kemudian inovatif dan seterusnya, yang kemudian bisa membekali mereka untuk bisa mengembangkan usaha ya di bidang education ya, misalnya mengembangkan lembaga pendidikan bahasa Inggris misalnya. Kemudian profil lain, karena kita juga memiliki kurikulum yang menunjang itu, termasuk mata kuliah di dalamnya ada English for Journalism. Kita siapkan juga mahasiswa dengan kompetensi untuk bisa meniti karir di bidang jurnalistik gitu ya. Kemudian berbagai praktisi yang terkait dengan kompetensi bahasa Inggris ya, seperti tour guide gitu ya, tour guide, interpreter ya, penerjemah. Dan ya berbagai posisi di dunia hospitality. Jadi besar peluangnya Pak ya, yang disiapkan juga sehingga punya banyak kompetensi selain menjadi pendidik yang handal nantinya di lapangan. Baik. Karena memang hasil pelacakan alumni kita memang beragam ya. Walaupun mayoritas memang menjadi pendidik bahasa Inggris, tapi kemudian profesi lain seperti di event organizer, kemudian airlines,
Airlines juga ada ya. juga. Kemudian apa namanya di lembaga-lembaga konsultan, konsultan apa pengembangan SDM gitu-gitu. Beragam Internasional ya. Pak ya. Baik. Iya, Iya. nasional dan multinasional, Nasional termasuk dan internasional. Kita baru-baru ini ada alumni kita 2 tahun yang lalu sekarang kerja di Australia sambil kuliah. Artinya bekal yang dia dapat dari apa namanya kuliah itu bisa menjadi modal untuk dia sekarang bisa bekerja di Australia sambil kuliah. Kuliah S2 lagi. Dia kebetulan ambil diploma untuk melengkapi passion dia ngajar anak-anak. Tapi kan kita sudah bekali juga dengan ada namanya kemampuan bahasanya ya. EYL, Early Young Learner ya, English for Young Learners gitu. Kita ada mata kuliah itu. Jadi itu menjadi modal dia untuk kemudian melanjutkan sekarang ambil diploma di Childhood Education di Australia. Ada juga yang ke Jepang, kemudian ada juga yang di perusahaan telekomunikasi dan banyak startup company. Contoh-contoh mendapatkan benefit langsung ya dari skill bahasa Inggrisnya yang langsung dampaknya tuh di karirnya mereka rasakan. Baik. Nah, terkait untuk di dalam dunia karir juga ini biasanya ada juga teman-teman karyawan mungkin yang ingin mengupgrade skill bahasa Inggrisnya ini gimana? Apakah ada peluang juga atau program sertifikasi ataupun mungkin program agar karyawan ini yang ingin menambah skill bahasa Inggrisnya ini bisa difasilitasi oleh PBUHAM, Kak? Iya, benar sekali kita memahami situasi itu ya. Biasanya banyak sekali apalagi di Jakarta baru sadar ketika udah kerja, ini butuh nih pengen belajar lagi bahasa Inggris gitu secara formal. Benar, karena di Jakarta banyak ya kita bisa amati atau bisa kita survei gitu ketika entah lulus S1 atau lulus SMA mereka langsung karena situasi dan tuntutan mereka harus bekerja. Kemudian mereka sudah mulai settle dengan pekerjaannya, kemudian kan prinsipnya sebenarnya pada prinsip lifelong learning ya, artinya semangat untuk tidak berhenti belajar itu kan harus menjadi menjadi spirit kolektif kita bersama bahwa tidak berhenti belajar. Maka untuk mengakomodir itu kita ada juga kelas karyawan yang akan kita buka di tahun akademik mendatang. Artinya kita pendaftaran sekarang sudah mulai dibuka untuk para profesional, untuk karyawan yang memang sibuk dengan rutinitas pekerjaan tapi kemudian ingin mengembangkan kompetensi. Dalam konteks ini bahasa Inggris, kami buka, kami coba berikan ruang atau kesempatan kepada mereka yang ingin terus bertumbuh mengembangkan kompetensi. Baik, ini kelas karyawan berarti untuk S1 ya? Iya. Tapi mungkin bisa jadi solusi bagi yang udah lulus SMA atau SMK langsung kerja dan tadi ingin meng-upgrade skill bahasa Inggrisnya. Ini kelasnya jadi waktunya bagaimana, Pak? Tentu untuk penjadwalnya kita buat seakomodatif mungkin dengan situasi para profesional ini, karena mereka kan pasti bekerja ya, bekerja di hari kerja, di jam kerja gitu, maka kemudian kita buka kesempatan untuk perkuliahan di luar jam kerja mereka. Artinya memang dengan moda pembelajaran yang juga fleksibel, kan kita harus akomodasi situasi mereka. Jadi kita penjadwalan untuk hari kerja kita jadwalkan sore atau malam setelah jam kerja mereka tentunya, dan di akhir pekan itu sepanjang hari gitu. Karena itu yang kemudian bisa memberikan mereka keleluasaan untuk mengatur belajar, jadwal mereka tanpa meninggalkan pekerjaan mereka. Dengan moda yang tadi fleksibel, artinya dengan blended learning itu kan kemudian juga jadi ada bisa online-nya juga, tapi ada pertemuan tatap mukanya juga ya, Pak Silya. Baik. Nah, ini bedanya apa nih perbedaannya mungkin di kelas karyawan dengan kelas reguler ya? Dan apakah artinya mungkin ada mahasiswa yang nggak dapat kelas reguler ini bisa masuk juga nih di kelas karyawan? Sangat dimungkinkan sebenarnya, karena secara kurikulum core komponen kurikulumnya kita sama gitu ya. Tapi memang nanti pada pendekatan, kemudian pada tadi yang saya sampaikan penjadwalannya itu akan sedikit berbeda. Jadi kalau dari fleksibilitas waktu, mungkin kelas karyawan ini akan lebih
fleksibel gitu ya. Iya. Walaupun itu ada kelebihan dan apa namanya, ya ada masing-masing ada kelebihannya sendiri. Yang reguler juga dengan jadwal yang terstruktur tiap hari kan mereka artinya punya lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan temannya, di mana interaksi itu juga akan bisa menjadi apa namanya awal untuk mereka membangun kolaborasi, apa namanya mengikuti berbagai kegiatan mahasiswa, ya berbagai kompetisi dan seterusnya. Tapi secara apa namanya pendekatan perkuliahan yang sebenarnya yang kelas karyawan itu punya kesempatan untuk, karena mereka akan berasal dari beragam background karir ya. Yang kita pernah juga punya kelas karyawan dari berbagai background ya. Ada yang guru bahasa Inggris memang, kemudian ada yang apa namanya sudah kerja ada alumni di ya Pak ya yang udah merasakan benefitnya itu. Ada yang bekerja di sebuah institusi dari kelas karyawan di divisi trainingnya gitu. Jadi dalam satu kelas itu kemudian berbagai background itu akan memperkaya perspektif diskusi. Karena kemudian nanti pendekatan perkuliahan ketika mereka membahas satu materi perkuliahan, pengalaman kerja mereka itu kan akan bisa dibawa masuk ke konteks apa pembahasan materi perkuliahan sehingga akan lebih bermakna, akan lebih implementatif gitu diskusinya gitu. Ini untuk usianya juga tidak dibatasi ya? Tidak dibatasi untuk kelas karyawan. Untuk kelas karyawan. Baik ya. Nah, Bapak mungkin ada pesan-pesan Pak terkait terhadap pemirsa, terhadap para siswa, pembelajar juga yang ingin terus meningkatkan skill bahasa Inggrisnya, tapi mungkin bisa jadi entah terbentur karena permasalahan waktu ataupun juga permasalahan rasa takut begitu ya, motivasi juga yang kurang. Ini bagaimana Pak agar bisa nantinya ini bisa survive gitu meniti karir dengan skill bahasa Inggris yang dimiliki? Oke. Untuk para profesional ya, karyawan yang sekarang sudah apa namanya menjalani profesi dengan jam dan waktu atau hari kerja yang terjadwal, ini mestinya bisa menjadi challenge ya, justru menjadi tantangan di tengah kesibukan bagaimana teman-teman bisa mengambil langkah progresif, mengambil ikhtiar untuk mengembangkan kompetensi. Karena ketika karir atau profesi sudah di tangan, kemudian bagaimana kita mengembangkan diri untuk terus membuat progres dalam karir kita ya, terus memperluas dan membuka banyak kesempatan dalam karir kita. Karena apapun karirnya, namanya jenjang karir, kemudian perluasan network itu kan sesuatu yang terbuka. Maka kemudian kompetensi bahasa Inggris akan menjadi modal, dan saya rasa ini perlu niat dan komitmen ya. Kalau soal kemudian bekerja lebih ekstra itu saya rasa itu bagian dari paket ikhtiar itu. Maka kemudian jangan ragu-ragu kalau memang ingin mengembangkan diri, mengembangkan karir, memperluas kesempatan kerja atau peluang karir ya, ambil kesempatan gitu ya untuk kaitannya dengan pengembangan kompetensi bahasa Inggris. Untuk yang terkait dengan motivasi siswa, saya rasa tadi sudah membuat poin jelas bahwa mahasiswa, para pembelajar bahasa Inggris memegang peran paling dominan dalam keberhasilan mereka belajar bahasa Inggris. Bahwa motivasi itu fluktuatif, iya, banyak faktor yang membuatnya naik turun. Tapi kemudian bagaimana pemahaman kita tentang kenapa kita perlu itu harus terus kita kuatkan. Kemudian bagaimana menguasai itu juga satu kompetensi yang baik guru maupun siswa harus terus kembangkan, karena kan strategi atau metode belajar bahasa Inggris itu terus berkembang juga. Berubah, sekarang dengan adanya artificial intelligence itu juga bisa dimanfaatkan dengan bijak. Berbagai sumber-sumber belajar online yang tersedia itu juga harus bisa dimanfaatkan dengan bijak. Tadi sempat disinggung ada figur-figur English enthusiast ya, yang bisa belajar bahasa Inggris dengan autodidak dengan bermodal YouTube dan nonton video-video. Itu faktanya ada.
Artinya mereka itu independent Banyak learner sekarang, ya. iya, independent Kalau learner. bisa seperti itu, wah itu akan sangat membantu dalam upaya peningkatan kompetensi bahasa Inggris. Tapi kan tidak semua orang independent Perlu learner dibimbing ya atau autonomous dalam learner, maka guru Iya. harus Hadir. tahu bagaimana mengembangkan sisi atau kapasitas belajar itu. Mungkin itu. ya. Baik Pak. Nah pesan-pesan juga Pak buat pemirsa ini terutama yang masih dalam bangku SMA ya Pak atau SMK ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi S1 tapi masih ragu-ragu nih, masih takut gitu bahasa Inggrisnya mungkin merasanya belum levelnya masih biasa-biasa aja gitu. Ini gimana, apakah harus jago banget gitu untuk bisa masuk ke dalam pendidikan bahasa Inggris di UHAMKA? Silakan Pak. Oke. Ya bagi para lulusan SMA yang saat ini masih galau, masih ragu-ragu atau masih dilema ingin mengambil langkah apa selanjutnya, mau kuliah, mau kerja. Saya ingin menyampaikan pesan begini bahwa langkah yang kita ambil sekarang, langkah yang kalian ambil sekarang itu akan berdampak jangka panjang terhadap masa depan kalian. Maka pertimbangkan betul, pahami betul apapun keputusan kalian. Kalau dalam konteks ini mungkin saya sedikit aja hanya membagikan pengalaman saya ketika mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, karena semua mungkin Pak. udah punya passion, Betul. tapi bahwa tidak semua itu harus dimulai dengan satu starting point yang tinggi. Ketika misalnya mau ngambil bahasa Inggris, nggak harus bahasa Inggrisnya sudah bagus dulu. Namanya kan mau belajar. Tapi kemudian pemahaman kita tentang apa yang kita pilih itu baik untuk kita. Peluang-peluang yang bisa dia tawarkan, ya tadi kaitannya dengan kompetensi bahasa Inggris, ya pintu-pintu kesuksesan yang terbuka dengan menguasai kompetensi itu menjadi pertimbangan. Jadi nggak ada yang nggak bisa dipelajari. Jadi silahkan kalian pertimbangkan betul jurusan ataupun langkah berikutnya akan ambil. Pastikan datanya komplit sebelum mengambil keputusan ya. Bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak tentang prodi pendidikan bahasa Inggris FKIP UHAMKA, silahkan kita dengan senang hati akan berbagi, memberikan informasi pada semua ya. Ya, baik, terima kasih Pak Silly Warni tadi atas penjelasannya dan juga pencerahannya. Ini membuka paradigma kita ya, bahwa dengan kita menguasai skill bahasa Inggris ini bisa membuka peluang yang lebih luas ya Pak ya, dan lebih besar terutama di dunia karir, yang mana nanti benefitnya, keuntungannya itu akan bisa langsung kita rasakan ya Pak ya, di masyarakat, untuk diri sendiri, dan juga tentunya dalam hal materi ya Pak ya, materi dan karir ke depannya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Silly, sukses selalu. Terima dan kasih. Atas inspirasinya juga terus menginspirasi. Baik. Dan pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, terima kasih juga telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Tidak terasa pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam episode-episode kita selanjutnya. Nasrun minal khotun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.